Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita dalam video pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara hewan menyesuaikan diri atau beradaptasi, ya. Adaptasi adalah cara makhluk hidup mempertahankan diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya akan lebih dapat bertahan hidup dan mendapatkan makanan yang cukup. Nah, makanan yang cukup akan membuat umur makhluk hidup lebih lama dan tidak punah. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi akan mengalami kepunahan atau kelangkaan. Nah, dalam materi kali ini kamu akan mengetahui cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Berikut adalah contoh hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu yang pertama namanya hewan kamuflase, ya. Hewan kamuflase, contoh hewannya adalah belalang sembah, ya. Belalang sembah ini sangat sering kita jumpai, ya, sangat sering kita jumpai di sekitar rumah kita atau di lingkungan sekitar. Nah, jadi hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, ya. Jadi contoh hewan kamuflase adalah belalang sembah atau belalang daun, ya. Kemudian nomor 2, mimikri, ya. Mimikri, contoh hewan mimikri di sini adalah bunglon, ya. Bunglon juga sering kita lihat di sekitar rumah kita, hinggap di pohon atau di lain-lain tempat yang pernah kita jumpai, yaitu bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya, menyesuaikan dengan pohon tadi. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan, ya. Jadi contoh hewan mimikri adalah bunglon, ya, untuk dipahami dan kamu simak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami apabila nanti pas ujian keluar soal seperti ini, maka kamu dengan mudah menjawabnya. Contoh hewan mimikri adalah bunglon, ya. Selanjutnya autotomi, ya. Contoh hewan autotomi adalah cicak, ya. Cicak ini tidak asing lagi bagi kita, sering kita jumpai di rumah, di tempat yang ada bangunan. Mereka selalu hinggap di dinding, ya. Makanan hewan ini adalah nyamuk, ya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi, ya. Cara ini adalah disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula, ya. Jadi contoh hewan autotomi adalah cicak dan kadal. Nah, selanjutnya menggulungkan diri, ya, menggulungkan diri. Nah, untuk contoh kali ini mungkin sebagian kalian sudah pernah melihat, sebagian kalian juga belum pernah melihat hewan ini, ya. Hewan ini adalah namanya terenggiling, ya. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral atau berbentuk bulat, ya, lingkaran. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi musuh pun susah untuk menyerang terenggiling tersebut karena dia sudah menggulungkan tubuhnya. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan,
Ya, lipan mungkin sering kita jumpai di dalam tanah ya, lipan, atau biasa kita sebut juga dengan kaki seribu ya, bentuknya warna merah, kecil ya, kakinya sangat banyak, itu adalah lipan ya. Ya, selanjutnya adalah tugas kamu. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri ya, cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini kalian cari bagaimana cara cumi-cumi ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nanti kamu tuliskan di sini ya, di sini seperti contoh di atas ya, contoh di atas itu terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan, nah, nanti di sini juga seperti itu, cumi-cumi melakukan penyesuaian diri dengan gitu ya, dan tulis dan sebagainya. Kamu boleh mencari informasi dimanapun ya, membaca buku apapun atau mencari dimanapun itu ya, mengenai cumi-cumi ini, mengenai cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mengapa harus dicari sendiri? Karena itu adalah salah satu usaha ya, usaha literasi kamu agar kamu bisa lebih mengingat. Karena kamu bisa menemukan sendiri, maka cara itu lebih bagus untuk kalian dan kalian bisa lebih lama mengingat ya, bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan diri. Nanti ketika di ujian soal-soal, apabila soal tersebut sama dengan ini, maka kalian akan dengan mudah untuk menjawabnya. Selanjutnya walang sangit ya, walang sangit ini juga kalian cari informasi mengenai walang sangit ini ya. Walang sangit ini biasanya hinggap di padi, biasanya ini padi atau di rumput-rumput, dia sering hinggap di situ ya. Jadi kamu cari informasi dimanapun yang kamu dapat. Kembali lagi, karena mencari informasi sendiri itu sangatlah berguna bagi kalian, karena kalian akan lebih mengingat ya, mengingat apabila nanti soalnya keluar yang seperti ini ya. Nanti kalian tulis di sini cara walang sangit ini menyesuaikan diri, ditulis di sini seperti contoh tadi ya. Oke, selanjutnya adalah siput ya, siput ini juga kalian cari bagaimana cara siput menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nanti kalian tulis di sini seperti contoh ya, bagaimana siput ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalian cari di berbagai sumber, silahkan di mana saja, asalkan kamu temukan sendiri ya, kamu mencarinya sendiri agar kamu mengingatnya nanti sendiri ya. Selanjutnya adalah tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Nah, ini juga salah satu tugasnya ya. Ini bagaimana cara mengisinya ya. Di sini kalian dengarkan, dibuat contohnya salah satu ya. Di sini tulis nanti hewan menyesuaikan diri ya. Di sini tulis cara hewan menyesuaikan diri ya. Di sini tulis cara hewan menyesuaikan diri. Nah, di sini nanti di kotak warna hijau ya, hijau ini ya, hijau tua ini dibuat contoh tadi cicak ya. Cicak tadi melepaskan ekornya ya untuk mengelabui musuh. Maka ditulis di sini cicak ya. Di sini cicak melepaskan ekornya untuk mengelabui musuh ya. Kemudian tadi contohnya lagi bunglon ya, bunglon hinggap di tempat dia bisa menyesuaikan diri di tempat dia hinggap ya, di tempat dia berada. Terus selanjutnya ditulis di sini ya. Kemudian di sini mungkin kamu tulis cumi-cumi ya kan, tadi contohnya cumi-cumi, di sini siput ya. Terus tadi walang sangit ya. Di sini walang sangit, di sini mungkin tadi siput
sini cumi-cumi ya. Kita buat bagaimana siput, buat di sini bagaimana walang sangit, menyesuaikan diri ya, dan bagaimana tadi siput dan lainnya untuk menyesuaikan diri ya, seperti contoh yang telah dibuat tadi. Oke. Demikian videonya, mohon disimak agar memahami apa maksud dan tujuan dari tugas ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.